Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya ada semacam bahasa rahasia yang dipakai miliaran kali setiap hari, yang diam-diam ngebangun seluruh dunia digital kita? Nah, bahasa itu namanya HTTP. Pasti sering banget lihat 4 huruf ini kan? HTTP. Ada di mana-mana, di awal setiap alamat website. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan beneran nanya, apa sih sebenarnya HTTP itu? Gimana cara kerjanya? Nah, buat ngerti itu semua, kita perlu mundur dulu nih. Kita balik ke masa-masa awal World Wide Web, yang ternyata lahir dari sebuah ide yang sederhana, tapi benar-benar mengubah dunia. Ceritanya dimulai tahun 1989 di CERN. Ada seorang ilmuwan keren bernama Tim Berners-Lee, dan dia punya visi. Gimana caranya supaya kita bisa berbagi informasi dengan mudah ke seluruh dunia. Awalnya dia sebut idenya itu Mesh. Cuma setahun kemudian, ide itu jadi kenyataan dan namanya ganti jadi World Wide Web. Dan yang paling keren, di tahun 1991, proyek ini dibuka untuk publik. Untuk kita semua. Tim Berners-Lee dan timnya itu membangun web di atas 4 pilar utama. Pertama, ada HTML. Ini kayak batu bata buat ngebangun halaman web. Kedua, nah ini dia jagoan kita, HTTP. Ini adalah aturan main atau protokol buat ngirim dan nerima halaman-halaman itu. Ketiga, tentu butuh program buat nampilin halamannya kan? Itulah browser pertama di dunia. Dan yang keempat, butuh tempat buat nyimpan semua dokumen itu, yaitu server. Tapi kan, webmat nggak pernah diem di tempat ya. Pertumbuhannya cepet banget. Otomatis, bahasanya, si HTTP ini juga harus ikut berevolusi biar nggak ketinggalan zaman. Evolusi pertamanya kelihatan jelas banget di sini. Versi awal, HTTP/0.9 itu super simpel. Polos banget. Browser itu intinya cuma bilang, kasih gue halaman saya.html. Udah, gitu doang. Tapi di versi 1.0, wah obrolannya jadi jauh lebih canggih. Browser mulai ngasih tahu versi protokol yang dia pakai, dan servernya balas pakai kode status, kayak 200 OK, yang artinya siap, permintaan berhasil. Dan tambahan-tambahan ini tuh krusial banget loh. Kode status itu ngasih tahu browser apakah semuanya lancar atau ada masalah. Terus header HTTP bikin browser dan server bisa tukeran info tambahan. Tapi yang paling jadi game changer itu header content type. Berkat ini, web nggak lagi cuma berisi teks. Kita bisa ngirim gambar. Ini membuka jalan buat web visual yang kita nikmatin sekarang. Lalu datanglah HTTP 1.1 di tahun 1997. Ini bukan sekedar update kecil. Ini adalah standarisasi besar-besaran yang jadi tulang punggung internet selama lebih dari 15 tahun. Bisa dibilang, versi inilah yang benar-benar bikin web jadi dewasa. Jadi, apa sih yang bikin versi ini begitu hebat? Ada 3 hal utama. Pertama, koneksi yang bisa dipakai ulang. Bayangin deh, kalau tiap kali mau ambil satu gambar di halaman, kita harus bikin panggilan telepon baru. Boros banget kan? Nah, HTTP/1.1 ini ngejaga saluran teleponnya tetap terbuka. Kedua, ada pipelining yang bikin browser bisa minta beberapa hal sekaligus. Dan ketiga, header host. Ini yang bikin banyak website bisa tinggal di satu rumah yang sama, yang penting banget buat pertumbuhan web hosting. Seiring web tumbuh dari lingkungan akademis jadi tempat komersial, muncullah satu masalah besar, keamanan. Obrolan HTTP yang aslinya serba terbuka, tiba-tiba jadi nggak aman lagi. Kutipan ini benar-benar pas ngegambarin perubahannya. Web yang tadinya tempat yang relatif aman buat para akademisi, tiba-tiba berubah jadi hutan belantara. Privasi kita jadi taruhannya, dan kita butuh cara buat mengamankan komunikasi ini. Solusinya ternyata bukan dengan mengubah HTTP itu sendiri, tapi dengan membungkusnya. Dibungkus pakai lapisan keamanan. Lapisan ini, yang kita kenal sebagai SSL dan kemudian TLS, tugasnya mengenkripsi, atau gampangnya, mengacak obrolan antara browser kita dan server. Jadi nggak ada yang bisa ngintip. Dan dari sinilah lahir HTTPS. Gampangnya, huruf S di belakang itu artinya secure atau aman. Ini ya HTTP yang sama, tapi sekarang berjalan di atas lapisan enkripsi TLS. Inilah teknologi yang memungkinkan kita bisa belanja online, pakai mobile banking, dan ngelakuin semua transaksi aman lainnya setiap hari. Jadi, setelah semua evolusi ini, gimana sih obrolan antara browser kita dan sebuah website terjadi hari ini? Yuk kita bedah anatominya. Poin kuncinya adalah ini. Semuanya berdasarkan model client-server. Client, yaitu browser kita, adalah pihak yang selalu memulai percakapan dengan mengirim permintaan. Server tugasnya hanya mendengarkan dan merespons.
server nggak akan pernah, sekali lagi ya, nggak akan pernah menghubungi Anda duluan. Dan perlu kita ingat, membuka satu halaman web itu bukan satu obrolan tunggal. Justru sebaliknya, itu adalah serangkaian obrolan-obrolan kecil yang banyak banget. Browser kita pertama-tama minta file teks utamanya, lalu minta file gayanya, lalu minta setiap gambar, video, bahkan iklan, semuanya lewat permintaan HTTP yang terpisah-pisah. Lalu, gimana browser tahu harus ngirim semua permintaan ini kemana? Ya pakai URL. URL itu kayak alamat lengkap. Bagian HTTP-nya itu adalah protokolnya. Domainnya itu adalah siapa yang mau diajak ngobrol, dan path atau jalur setelahnya itu adalah apa persisnya yang kita minta dari server itu. Kita seringkali nggak menyadarinya, tapi penting banget buat ngerti kenapa protokol yang nggak kelihatan ini begitu fundamental buat cara kita pakai internet. Seperti yang bisa kita lihat di sini, HTTP itu ada di lapisan paling atas, namanya lapisan aplikasi. Gampangnya, ini lapisan yang paling dekat sama kita sebagai pengguna. Anggap aja TCP/IP di bawahnya itu kayak sistem pos yang ngurusin pengiriman paket data. Nah, HTTP ini adalah bahasa yang ditulis di dalam suratnya. Inilah yang bikin aplikasi kayak browser kita bisa bener-bener ngobrol satu sama lain. Jadi, apa yang harus kita ingat dari semua ini? Pertama, HTTP itu fondasinya web. Titik. Kedua, ia udah berevolusi secara luar biasa. Ketiga, cara kerjanya simple. Klien minta, server jawab. Dan yang terakhir, tambahan S untuk secure lewat HTTPS itulah yang memungkinkan adanya kepercayaan dan ekonomi digital di internet. Dari sebuah perintah satu baris yang sederhana, sampai sekarang jadi penggerak ekonomi global, perjalanan HTTP ini benar-benar luar biasa. Jadi bikin kita bertanya-tanya ya, seiring teknologi yang terus maju, evolusi berikutnya dari bahasa rahasia web ini bakal bikin kita bisa ngapain lagi ya?